mahasiswa semester 5 dan saat ini saya sedang melakukan practical work di salah satu perusahaan BUMN. Dan untuk mencapai hal itu tidaklah mudah. Apakah hal itu termasuk entrepreneurship? Iya, karena entrepreneurship itu adalah sebuah jiwa. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun keberkahan bagi kami karena dari hal-hal yang sederhana yang ia tampilkan selama ini saja bisa berbuah dan bisa memberikan pemasukan bagi diri kami sendiri. Entrepreneurship itu berasal dari yang pertama adalah kebahagiaan atau semangat. Jadi untuk menumbuhkan hal-hal yang ada di dalam entrepreneurship itu harus berdasarkan semangat. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke posisi yang tadi mengenai Kak Vina ataupun saya, dulu itu sebelum saya bisa sampai ke titik ini, menurut saya melalui banyak banget hal-hal ataupun hal-hal kecil yang telah saya lakukan. Contohnya mengikuti lomba atau mengikuti sertifikasi agar saya nih bisa nih untuk goal saya di semester 5 ini tuh pengen banget magang di perusahaan ini misal. Tapi kan untuk masuk ke perusahaan tersebut banyak lagi orang-orang yang juga bertanding untuk masuk ke perusahaan itu. Dan bukan hanya kita saja nih yang ingin. Dan dari kecil saya tuh selalu diusahakan untuk mempunyai target per tahunnya. Kira-kira tahun ini tuh apa ya pencapaian saya yang ingin saya lakukan, yang nantinya tuh akan berdampak pada goal saya nanti dan akan mendapatkan keuntungan dari sananya. Sama halnya dengan Kak Vina tadi, pasti dia tuh dari kecil tuh pernah sharing seputar pengalamannya bahwa dari kecil tuh dia suka banget untuk mengikuti lomba, terus dia itu suka banget meraih hal-hal kayak les, course, sertifikasi ataupun bimbingan mengenai skill-skill apa yang ingin ia dapatkan. Nah dari situ mungkin Kak Vina ini akan mendapatkan ide inovasi ketika dia itu telah mencapai di titiknya yang sekarang. Inovasi tersebutlah, oh iya, gimana kalau misalnya aku buat konten nih bagi orang-orang yang mungkin belum mempunyai rezeki masuk ke perusahaan aku sekarang. Jadi dia membagikan konten-kontennya tentang pembuatan CV, bagaimana tips wawancara, dan lainnya. Dan akhirnya apa? Dia mengatakan bahwa banyak sekali untungnya yang ia dapat dari membagikan ide-ide tersebut. Hasil entrepreneurship itu bisa dilakukan. Dan inilah hasil dari endingnya yang Kak Vina lakukan. Itu adalah sebuah contoh yang bisa kita ambil. Nah, menurut saya, ide-ide besar itu berasal dari hal-hal kecil yang kita lakukan ya. Jadi untuk sekarang mungkin yang masih mahasiswa, mungkin ada goalsnya nih tahun ini mau apa. Kalian bisa untuk memaksimalkan hal-hal kecil yang kalian dapat lakukan. Nah, contohnya kalau misalnya saya dulu, saya ingin sekali mengikuti ajang Gadis Sampul. Dan waktu itu memang kebetulan terinspirasi juga dari Kak Nabila Isma. Nah, di situ tuh saya sebenarnya mikir, Gadis Sampul ini kan ajang model, dan saya itu belum ada nih untuk experience di hal tersebut. Nah, tapi apa ya sebenarnya tujuan saya mengikuti Gadis Sampul? Yang satunya adalah sebagai portofolio. Jadi berbagai hal-hal yang saya ikuti itu saya masukin ke dalam portofolio, dan saya mendapatkan feedback nih dari perusahaan tempat saya sekarang Practical Works itu bahwa banyaknya kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di luar kampus itu sangat mempengaruhi bagaimana adanya saya terima di perusahaan tersebut. Mungkin untuk goals saya saat ini tuh adalah itu ya, tapi saya pastikan bahwa goals-goals depannya itu pasti lebih banyak lagi, yang dimana akan membangun jiwa entrepreneurship-nya kita. Nah, kalau misalnya ada beberapa orang yang mengeluhkan tentang modal dan apapun itu, kita bisa melakukannya dari hal-hal kecil yang kalian bisa raih sekarang. Mungkin ada yang bilang, Kak, kalau misalnya kita mau ikut sertifikasi itu kan juga bayar. Ada kok kalau misalnya kalian cari pelan-pelan aja yang sekiranya tuh berguna untuk portofolionya kalian. Nah, pada akhirnya nanti ketika kalian sudah menguasai itu, we can
share to anyone tentang apa nih yang kita dapat tapi orang lain tuh belum dapat. Itu yang bisa menjadikan hal-hal entrepreneurship yang ada di dalam diri kita itu tumbuh. Selanjutnya, kalau misalnya ada yang nanya, aku belum mempunyai passionku untuk memulai bisnis. Bisa nggak sih kalau misalnya aku langsung jualan aja? Atau bisa nggak sih kalau misalnya aku langsung buat startup? Orang-orang yang membuat startup itu, percayalah bahwa mereka telah melakukan berbagai tindakan pembelajaran. Jadi mereka itu nggak hanya seputar untuk langsung mendirikan startup, tapi pasti ada banyak pelan-pelan aja mereka melakukan langkah-langkah kecil untuk bisa ada di tahap itu. Dan itu yang harus ditumbuhkan dan akan menjadikan adanya social change bagi masyarakat Indonesia. Mungkin yang kita lihat tadi, satu tindakan PHK ini akan merugikan satu orang saja, satu keluarga itu saja. Padahal kalau misalnya kita lihat secara spesifikasi yang besar, itu akan mempengaruhi perekonomian masyarakat Indonesia. Dan pastinya juga akan mendoktrin orang-orang, aduh gimana ya, lihat berita itu PHK tuh besar-besaran banget, itu pasti akan terdoktrin dan juga terpikir akan hal itu. Cuma maybe we can say Oke, dari hal itu kita harus bisa nih buat step selanjutnya yang akan kita lakukan untuk mencegah atau bisa ada plan B ketika amit-amitnya kalau misalnya kita mengalami hal seperti itu. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke yang tadi seputar skill dan lainnya, kalau kita tuh bisa tahu skill-skill kita, tapi ada syaratnya yaitu mencoba. Kalau misalnya kita nggak bisa, kalau misalnya kita tidak mencoba, bagaimana caranya kita bisa tahu kalau misalnya kita bisanya apa nih? Dulu tuh aku sempat les piano, jadi dari kecil, dari umur 9 tahun tuh aku juga nggak tahu nih bahwa aku tuh bisa memainkan piano tanpa aku tuh mempelajari piano itu tuh seperti apa. Kemudian aku les gitar dan lainnya, dan ternyata bisa. Cuma kenapa ya aku mengambil sastra Inggris? Karena aku melihat bahwa sastra Inggris ini mungkin akan menjadi jembatan aku menuju ke entrepreneurship. Seperti itu. Oke. Jadi untuk mengakhiri sesi kali ini, saya cuma mau bilang bahwa ide besar tidak berarti apa-apa tanpa tindakan. Jadi mulai dari saat ini, cobalah kalian untuk mencari skill-skill apa yang kalian lakukan, yang kalian butuhkan juga untuk masa depan. Misalnya saat ini, mungkin saya berada di bagian human capital ya. Sebenarnya saya sebelumnya belum pernah nih berada di human capital. Bahkan jurusan saya juga sastra Inggris, saya belum ada untuk mempunyai pengalaman di bidang human capital. Tapi seiring berjalannya waktu, saya juga jadinya mencari nih sertifikasi apa ya yang bisa saya terapkan di bagian human capital tersebut, yang nantinya bisa saya share juga kepada teman-teman saya mengenai sertifikasi-sertifikasi yang saya lakukan. Nah, nanti ketika kita menguasai hal itu, dari situlah pundi-pundi pemasukan yang akan kita dapatkan. Contohnya seperti mama dan kakak saya itu awalnya itu suka sekali dengan hal HR. Nah, dari situ mereka tuh sangat belajar untuk mendalami hal HR tersebut, dan akhirnya sekarang menjadi trainer di salah satu perusahaan. Jadi sebenarnya entrepreneurship itu the way ini kita menghasilkan pundi-pundi yang ada dari hal apapun, tidak melulu seputar modal, tidak melulu seputar perjalanan bisnis, mungkin iya, tapi itu adalah bagi orang-orang yang memang untuk siap. Bagaimana jika ada orang-orang yang belum siap? Ada banyak banget aku lihat di konten-konten bahwa, aduh aku belum siap, aku takut rugi. Kalau misalnya kalian takut rugi, mungkin kalian bisa mencoba plan B. Bagaimana cara kalian menguasai skill kalian dan menjadikan itu adalah pendapatan bagi kalian. Oke, terima kasih. Saya Nadia Zahra. Assalamualaikum.